Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikutnya welding proses yang ketiga adalah SAW. SAW ini nanti submerged arc welding atau bahasa Indonesianya las busur rendam, karena busurnya memang tidak terlihat pada saat proses pengelasan dilakukan. Nah, capaian apa yang diharapkan dari materi ini adalah saudara mampu memahami pengelasan listrik proses SAW, submerged arc welding. Nah, prinsipnya adalah ya di SAW ini mengelas di mana logam cair tertutupi dengan flak dan logam pengisi berupa kawat pejal diumpankan terus-menerus. Nah, flak ini berfungsi sebagai stabilitas busur, ya. Kemudian mekanik dan sifat kimia deposit pengelasan, ya. Yang ketiga, kualitas weld pengelasan ya akan terpengaruh oleh flak juga. Nah, SAW proses pengelasan ya merupakan consumable electrode. Ya, pengelasan ini ya arusnya bisa sangat tinggi. Ya, bisa AC atau DC menggunakan satu atau beberapa kawat. Bahkan bentuknya bisa strip logam pengisi. Ya, ada yang mengatakan bentuknya seperti pita. Nah, sumbernya dapat AC DC digunakan pada saat pengelas pada waktu yang sama. Ya, logam yang dilas, ya ketebalan logam dasar menjadi penetrasi lasnya bisa dilakukan untuk ketebalan yang sangat tinggi. Ya, kemudian frekuensi mengelas ditentukan bagaimana posisi mengelas dilakukan. Volume pengelasan memerlukan deposit akhir dan harus dilakukan ikatan. Gambar 81 ya, skema dari proses pengelasan SAW. Jadi ada hopper yang isinya adalah flak yang bentuknya serbuk, kemudian nanti masuk mengalir ke bawah mendekati dari menutupi kawat las dan busurnya. Kemudian ada wire railnya, ya wire rail di situ ada gulungan kawat elektroda yang wire elektrod yang nanti ada penggeraknya. Wire drivernya, wire drive atau kontrolnya, ada pengendalinya. Kemudian ada power source yang dikontakkan ke holder dari gun pada proses pengelasannya. Kemudian power source juga dihubungkan ke benda kerja. Nah, hasilnya saudara bisa lihat di situ ada base metal, ada weld pool, kemudian ada wire electrode, ada busur yang tertutup oleh flak. Nah, sebagian flak nanti akan mencair kemudian membeku. Sebagiannya nanti akan menutupi ya permukaan dari logam lasnya. Nah, bagian dari flak yang mencair kemudian membeku nanti akan bisa dibersihkan ya karena dia menutupi logam las dari kontaminasi udara. Ya. Sebagian yang tidak nanti akan diambil lagi kemudian bisa digunakan lagi. Ya, itu skematis dari proses SAW. Nah, untuk SAW ini prinsipnya adalah proses pengelasan yang full otomatis karena semuanya tinggal dikendalikan melalui box control. Di situ ada setting ampere, setting arus dan seterusnya. Tinggal melatih dari operator welding operatornya untuk bisa melakukan setting parameter pengelasan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, mesin dan peralatan yang digunakan ya untuk pengelasan ini ya dapat dilakukan dengan baik. Harus dipantau oleh operator ya supaya tidak mengalami ya misalkan pada saat sebelum melakukan pengelasan harus disetting perjalanan welding speednya itu harus
lurus ya. Nanti kalau tidak akan mengalami serong ya pada saat dilakukan proses pengelasan. Makanya perlu dicek dulu. Pentingnya welding operator untuk melakukan kontrol sesuai dengan parameter yang ada. Nah, SAW ini cocok berbagai macam kawat las, ya kombinasi flak, elektroda tunggal maupun beberapa pengaturan ya, dan menggunakan AC atau DC. Ya. Nah, kemudian beberapa keuntungan yang ada, ya keseragaman kimia, mudah dibersihkan, ya kemudian tidak higroskopis, mudah didaur ulang. Nah, jika sebuah flak halus atau flak dengan jumlah kecil dari partikel halus dipulihkan oleh sistem vakum, maka partikel halus mungkin terjebak oleh sistem. Nah, kemudian ya beberapa klasifikasi standar AWS A517 ini mengklasifikasikan ya, elektroda karbon steel dan flak ya untuk SAW, submerged arc welding. Ya, misalkan ya baja yang dilas dengan perlengkapan tercantum dalam ANSI AWSD 11 struktural ya baja, ya kemudian yang lain-lain misalkan ASTM A106, kelas A36, A516 dan seterusnya. Nah, kelebihannya ya disposisi ya deposisi rate-nya sangat tinggi, deposition rate-nya. Asap hasil proses pengelasan ya sedikit karena flaknya menutupi seluruh busur listrik. Ya, jarang terjadi percikan. Kualitas las sangat tinggi dan kekurangannya dapat mengandung inklusi terak, ya alur las terhalang oleh flux, ya aplikasi terbatas pada plat dengan posisi mendatar, tidak bisa untuk plat tipis, ya perlu pembersihan terak, harga relatif mahal. Nah, ini beberapa poin berkaitan dengan SAW. Ya, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan saudara. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.